Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi ikhwan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Kita masuk pada perkataan Al-Imam Tahawi rahimahullah taala. Wa nu'minu bil kiramil katibin. Dan kami beriman kepada malaikat al-kiram yang mulia, al-katibin yang mencatat. Fa innallaha qad ja'alahum alaina hafizin. Allah telah menjadikan mereka atas kita menjadi penjaga, yaitu penjaga atas amalan kita. Yaitu amal kita tidak ada yang terlewatkan. Maksudnya hafizin di sini menjaga amalan. Sehingga amal tersebut tidak hilang karena tercatat semuanya oleh malaikat. Perkataan At-Tahawi rahimahullah ini diambil dari firman Allah, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguhnya pada kalian ada hafizin, yaitu malaikat-malaikat penjaga amalan kalian, sehingga tidak ada yang sirna, tidak ada yang terluputkan. Kiraman, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mulai membahas tentang malaikat, yaitu tentang malaikat para pencatat amal. Sebelum kita membahas tentang para malaikat tersebut, kita kasih muqaddimah, karena belum kita bahas tentang malaikat secara singkat. Bahwasanya pertama iman kepada malaikat terkait dengan beberapa hal. Pertama, dia alam tersendiri, sebagaimana ada alam jin, ada alam manusia, ada juga alam malaikat. Tetapi sebagian mereka jelas berada di dimensi kita, yaitu bersama kita, seperti malaikat catat amal, malaikat penjaga. Dia bersama kita, bukan di dimensi lain ya. Dia bersama kita. Hadir dalam solat, menghadiri bacaan Quran, malaikat ya. Seperti inna Quran al-fajri kana masyhuda, bahwasanya bacaan Quran di waktu solat subuh disaksikan, di antara disaksikan oleh para malaikat. Malaikat menghadiri majelis ilmu. Jadi mereka sama-sama kita. Jangan dibilang malaikat dimensinya berbeda, enggak. Jin malaikat sama kita, sama-sama kita. Cuma kita enggak ngelihat itu aja. Ya, kita enggak melihat. Sebagaimana jin kita tidak lihat, tapi dia bersama kita. Terkadang kita bisa merasakan kehadirannya, namun tidak melihatnya. Makanya Nabi pernah ketika ada seorang sahabat mengatakan, iman kami nafaqa Hanzalah. Hanzalah, ya Rasulullah, Hanzalah munafik. Maka Rasulullah mengatakan, demikianlah, kalau seandainya kalian terus iman naik, la safahatumul malaika, maka malaikat akan berjabat tangan dengan kalian ya. Intinya malaikat bersama kita, bukan di dimensi yang lain ya. Dan mereka hadir bersama kita ya. Kecuali kalau kita bilang malaikat di alam barzah, itu mungkin alam berbeda lagi, bukan dengan seperti alam dunia. Baik. Malaikat tercipta dari cahaya, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan manusia dan jin. Dan kita tidak tahu jenis cahayanya apa. Yang jelas Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat cipta dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar, bahwasanya jin tercipta dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, Adam tercipta dari tanah, sebagaimana disifatkan pada kalian dalam Al-Quranul Karim. Yang jelas jenis cahaya kita enggak tahu apa, tetapi luar biasa. Malaikat tidak makan, tidak minum, tapi energinya tidak pernah habis ya. Ini tidak pernah habis. Kita bisa melihat sederhana seperti matahari. Matahari menurut fisikawan mungkin umurnya sudah jutaan tahun, entah miliar tahun, tapi sudah sangat lama. Tetapi dia bisa mengeluarkan energi yang terus menerus, tidak habis-habis. Dengan konstan, dengan kekuatan panas yang tidak berubah-ubah. Dan ini menunjukkan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau mereka bilang ada ledakan-ledakan di permukaan matahari, kan lama-lama berkurang. Lama-lama habis, tapi sudah jutaan tahun begitu-begitu saja. Begitu saja. Ya, Allah Maha mampu. Sebagaimana Allah bikin matahari seperti yang kita lihat langsung, Allah juga bisa bikin malaikat dicipta dengan suatu unsur tertentu, ya cahaya, tanpa makan, tanpa minum, tapi mereka beraktivitas tidak berhenti. Tidak letih,
Ya, la yafturun, tidak pernah capek malaikat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak berongga. Karena mereka tidak berongga sehingga tidak makan dan tidak minum, ya. Sehingga tidak berketurunan. Kalau berongga, kalau keturunan berongga, ini mereka tidak berketurunan, tidak beranak pinak. Jadi Allah ciptakan mereka begitu saja. Karena itu, sebagian ulama atau banyak ulama berpendapat mereka tidak berkelamin. Tidak dikatakan lelaki ataupun wanita. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, setelah para ulama sepakat malaikat tidak boleh disifati dengan wanita, ya. Am khalaqanal malaikata inatha wa hum syahidun ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun astafal banati alal banin ma lakum kaifa tahkumun. Maka Allah mencela orang-orang yang mengatakan Allah punya anak perempuan, anak-anak perempuan itu para malaikat. Maka malaikat tidak boleh disifati dengan perempuan. Siapa yang mensifati malaikat dengan perempuan, dia telah mendustakan Al-Quran, bisa kufur. Tetapi apakah malaikat disifati dengan laki-laki? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Banyak ulama mengatakan malaikat tidak disifati laki, tidak disifati wanita. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala termasuk yang berpendapat malaikat disifati lelaki, tidak boleh wanita. Kenapa? Karena Allah larang disifati wanita. Berarti disifati apa? Lelaki. Allah juga ketika menyebut malaikat menggunakan kata ganti lelaki. Hum, ya. Oh. Ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim misalnya. Mereka takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Allah pakai kata hum, min fawqihim. Kemudian malaikat juga kalau menjelma jadi lelaki. Di antara jadi Dihya al-Kalbi seperti Jibril jadi Dihya al-Kalbi. Kemudian jadi Arab Badu yang datang dalam hadis Jibril yang masyhur. Menjelma selalu jadi laki-laki. Sehingga Syekh bin Baz mengatakan mereka tidak disifati wanita, disifati apa? Lelaki. Sebagian ulama mengatakan tidak disifati laki, disifati wanita. Nah, disebutkan kata ganti lelaki karena mereka bukan wanita, tapi tidak disifati apa? Lelaki. Allah alam bisawab, yang jelas tidak boleh mengatakan wanita malaikat adalah wanita. Mereka tidak berketurunan. Baik. Ini perkara pertama, iman kepada malaikat. Yang berikutnya, malaikat selalu taat, tidak pernah membangkang. Dalam surat Tahrim, la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang apa yang mereka diperintahkan dan mereka menjalankan apa yang mereka diperintahkan, ya. La yasbiqunahu bil qaul, ya. Mereka tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan. Berbeda dengan jin dan manusia yang memiliki hawa nafsu untuk memilih keburukan sehingga terkadang taat, terkadang membangkang. Itu jin dan manusia. Oleh karenanya jin dan manusia mendapat balasan di akhirat surga atau neraka. Dan mereka diperintahkan untuk beribadah, ada yang taat dan ada yang tidak taat. Sebagaimana manusia ada yang taat, ada yang tidak. Jin juga demikian. Kata para jin, kunna tara'iqa qidada, kami bermacam-macam, ya. Wa anna minna salihuna, di antara kami ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Adapun malaikat semuanya taat. Tidak ada malaikat yang tidak taat. Mereka semuanya taat. Ini bedanya alam malaikat dengan alam jin dan alam manusia. Demikian juga akhirnya jin dan manusia ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Masuk surga seperti firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Nikmat apa yang kalian berdua dustakan wahai jin dan manusia. Kemudian Allah sebutkan di antaranya nikmat bidadari, ya. Fihinna qasiratu tarf, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagi orang yang takut kepada Allah dapat dua surga. Maka nikmat mana lagi yang kalian berdua yaitu jin dan manusia dustakan. Ini menunjukkan jin juga masuk surga. Ketika Allah sebut bidadari, Allah mengatakan fihinna qasiratu tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Di bidadari ada, di surga ada bidadari yang tidak pernah disentuh oleh jin dan juga manusia. Berarti ada bidadari buat manusia, ada bidadari buat jin. Bidadarinya kayak apa? Enggak usah tanya, saya juga enggak tahu. Jin. Yang jelas mereka disuruh ibadahnya seperti apapun, detail-detail kita tidak tahu. Wudunya bagaimana Ustaz? Jin enggak tahu. Itu hal gaib. Bagaimana kita tahu kalau enggak ada Rasulullah jelaskan? Yang jelas ada perbedaan antara kita dengan mereka. Ada perbedaan, ya, karena penciptaan kita berbeda dengan mereka. Tapi ada ibadah yang sama-sama disuruh bertauhid, sama-sama disuruh salat,
Tapi detail-detailnya kita tidak tahu ya. Makanya ketika Ibnu Katsir menafsirkan kunna tara'iqal qidada, kami bermacam-macam, yaitu ada jin Syiah, ada jin Sunnah. Ada jin Sufi ya. Ya, ada jin macam-macam. Baik, faedah iman kepada malaikat. Apa faedahnya atau selanjutnya tidak pernah letih. Para malaikat yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam, tidak pernah letih. Beda dengan manusia capeknya, padahal manusia makan dan minum. Malaikat tidak makan, tidak minum, tapi tidak pernah capek. Saya sudah bilang tadi, sederhananya ngeliat matahari, energinya enggak pernah habis. Padahal agar panasnya sampai ke bumi butuh berapa kekuatan yang luar biasa. Kalau pakai kompor gas enggak sampai ke bumi. Gunung meletus juga enggak sampai ke bumi. Taruhlah gunung Himalaya jaraknya, kata orang jarak matahari dengan kita 150 juta kilometer. Siapa yang pernah ukur? Siapa yang enggak tahu. Tapi seandainya ada gunung Himalaya meledak dengan, tidak akan sampai ke kita. Berarti ledakan matahari luar biasa di permukaannya sehingga panas ini yang menakjubkan tidak pernah habis dan selalu konstan. Siapa yang bisa atur kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat demikian juga mungkin kalau matahari kita lihat dengan mata kepala bisa energinya enggak habis-habis, konstan. Apalagi malaikat Allah ciptakan dengan cahaya tertentu, kun fayakun, maka mereka tidak pernah letih, tidak makan, tidak minum, tapi tidak pernah letih. Kita makan dan minum justru habis makan ngantuk. Kemudian di antara yang menakjubkan, mereka juga tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Kita bosan, ibadah bosan, ada bosannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun." Jika mereka sombong, enggan beribadah kepada Allah, falladzina 'inda rabbik, maka mereka yang berada di sisi Rabbmu, yaitu para malaikat, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar, bertasbih senantiasa kepadanya siang dan malam, wa hum la yas'amun. Mereka tidak pernah bosan. Menakjubkan. Ya, menunjukkan bahwasanya hati, perasaan ciptaan Allah. Kalau Allah bikin perasaan yang enggak pernah bosan, enggak bakalan bosan. Kalau antum masuk surga, antum akan ketemu istri yang tidak pernah bosan sama antum. Kalau sekarang mungkin membosankan, wajar. Tapi kalau di sana ketemu pasangan, apakah istri dari dunia atau bidadari yang tidak membosankan. Makanya disebutkan inna rajula la yu'aniku al-hawra sab'ina sanah. La tamalluhu wa la tamallu. La tamalluhu wa la yamalluha. Sungguhnya seorang penghuni surga akan memeluk bidadari 70 tahun. Dipeluk dalam dekapan berapa tahun? 70 tahun. Bidadari tidak bosan dengan dia, dia pun tidak bosan dengan apa? Bidadari. Antum coba peluk sehari, bosan tidak? Ya, mungkin enggak, mungkin bosan. Tergantung. Ada yang 1 jam udah enggak kuat, ada yang lama-lama ya. Intinya masalah hati yang ngatur siapa? Allah. Semuanya makhluk. Kalau Allah bikin malaikat tidak bosan, itu tidak bosan. Wah, ibadah terus enggak bosan-bosan. Ibadah. Makanya Rasulullah berkata, at-tatis sama wa huqqalaha an ta'id. Sungguhnya matahari, langit terdengar bunyi krek. Dan merupakan wajar bagi langit untuk terdengar suara krek. Itu suara atid, yaitu kalau kita taruh barang di atas onta saking banyak krek, itu sudah full. Kenapa langit sampai terdengar bunyi full? Karena laisa fiha min arba'ati asabi illa wa fiha malakun raqi, malakun sajid, wadhi'un jabhatahu. Karena setiap 4 jari di langit ada malaikat yang sujud, malaikat yang ruku, malaikat ibadah, enggak bosan-bosan. Manusia bosan, beda dengan manusia. Kemudian masing-masing ada tugasnya. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dalam surat As-Saffat, tidak satu pun dari kami kecuali punya kedudukan tertentu, ada yang mengatakan punya tugas tertentu. Maqamun ma'lum maksudnya tugas tertentu. Masing-masing malaikat punya tugas. Ada yang tugasnya sholat aja, ada yang tugasnya tasbih saja, ada yang tugasnya macam-macam. Masing-masing punya tugas. Apa fungsi iman kepada malaikat? Pertama, ingat nikmat Allah menjadikan malaikat sebagai penjaga. Kata Allahumma akibatun baini yaday min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sungguhnya bagi seorang malaikat muaqibat yang menjaga, yahfazunahu min amrillah, di depan maupun belakang menjaga dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat Allah kirim untuk menjaga kita. Ada malaikat yang juga membisik-bisikan kata-kata yang baik, nasihat-nasihat.
Disebutkan dalam Ibnu Qayyim menyebutkan jika disebutkan dalam asar jika seorang bermaksiat maka keluar bau busuk, malaikat menjauh. Tapi malaikat menjaga seorang. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merasakan kehadiran mereka. Di antara kita merasakan mereka juga bersama kita. Mereka mencatat, mereka menjaga, mereka terganggu dengan bau yang tidak enak. Mereka hadir dalam majelis ilmu, mereka mendengar lantunan Al-Qur'an, banyak. Itu mereka bersama kaum mukminin. Kemudian kita juga mengenal akhlak mereka untuk berakhlak dengan mereka. Rasulullah mengatakan, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha?" Tidakkah kalian bersaf seperti malaikat bersaf di sisi Rabb mereka? Para sahabat bertanya, "Kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha?" Ya Rasulullah, bagaimana malaikat bersaf? Maka kata Rasulullah sallallahu yutimuna safal awal fal awal. Saf pertama dipenuhi dulu baru saf berikutnya. Wa yatarasuna, dan kemudian mereka saling rapat safnya. Maka Rasulullah menyuruh kita bersaf seperti malaikat. Ada yang mengatakan sebelum turun ayat ini, para sahabat salat tanpa saf yang rapi. Setelah turun, wa inna lanahnu shaffun, dan kami adalah malaikat yang bersaf-saf. Itu mereka salat dan mereka bersaf-saf. Maka Rasulullah mengatakan, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Tidak kalian bersaf ketika salat seperti saf malaikat? Gimana itu safnya rapat dan dipenuhi depan dulu baru belakang baru belakang. Jadi kita berakhlak dengan akhlak apa? Malaikat. Kemudian juga ingat malaikat berdoa terkait manusia, kadang doa kebaikan, kadang doa keburukan. Kadang doa kebaikan, kadang doa keburukan. Dalam hadis banyak, yaitu malaikat mendoakan sampai malaikat berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wal kata innaka antal azizul hakim. Malaikat berdoa, ya Rabb, masukkanlah mereka orang-orang saleh ini ke dalam surga, ya, yang engkau telah janjikan kepada mereka bersama orang tua mereka yang soleh, bersama pasangan mereka yang soleh, bersama anak-anak mereka yang soleh dan soleha. Malaikat doakan. Malaikat doakan orang soleh agar masuk surga bersama keluarga. Dan banyak dalam dalil malaikat mendoakan apa? Kebaikan. Seperti seorang kalau mendoakan kebaikan bagi saudaranya, tanpa kehadiran saudaranya tersebut, malaikat berkata, walaka bimithil. Semoga kau juga mendapatkan seperti yang kau mintakan bagi temanmu. Makanya sebagian salaf atau orang soleh mengatakan, kalau ingin doamu cepat dikabulkan, doakan temanmu. Kalau istri antum suka ngomel, doain, ya Allah semoga temanku istrinya tidak suka ngomel. Malaikat berkata, engkau juga semoga istrimu tidak apa? Suka ngomel. Ya Allah semoga rezekinya lancar. Malaikat juga semoga engkau juga rezekimu apa? Lancar. Itu caranya. Karena kita didoakan apa? Malaikat sebagaimana kita doakan teman kita. Dan ini menumbuhkan cinta kepada teman seperti apa yang kita suka untuk diri kita. Ini antara fungsi faedah iman kepada malaikat. Banyak faedahnya di antaranya. Taib, tugas-tugas malaikat, wa ma minna inna lahu maqamun ma'lum, tidak satu pun dari kami kecuali punya kedudukan yang tertentu. Apa tugas-tugas malaikat? Maka ada banyak, mungkin kita harus klasifikasi, misalnya terkait dengan pembawa misi wahyu. Ini malaikat Jibril, ya, malaikat pembawa wahyu. Kemudian malaikat misalnya terkait aturan alam semesta. Ada malaikat pengatur hujan, malaikat pengatur awan, malaikat menjaga gunung, ada malaikat-malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang tahu pasukan Allah itu para malaikat kecuali Allah. Tidak ada yang tahu jumlah mereka, sangat banyak. Malaikat pengatur hujan, ada yang Mikail. Kemudian malaikat pengatur awan, seperti dalam hadis ketika seorang sedang berjalan tiba-tiba ada perintah, iski hadiqat fulan, tuangkanlah air hujan wahai awan ke kebunnya si fulan. Itu ada yang ngatur awan tersebut. Kemudian juga penjaga gunung, ya, seperti ketika Nabi SAW ditolak dari Taif, maka datang malaikat gunung. Kemudian menyampaikan, in syi'ta la ukhbiqanna alaihimul akhsyabain. Wahai Muhammad, kalau kau ingin aku akan timpakan dua gunung ini kepada mereka. Maka Rasulullah mengatakan, la allallaha yukhriju min aslabihim
man ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'a. Jangan, bisa jadi Allah keluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Itu Nabi datangi malaikat gunung. Ini malaikat terkait dengan pengaturan alam. Mungkin ada malaikat pengatur laut, macam-macam ya. Ini semua semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertindak kecuali sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di antara sumpah Allah, wal mudabbirati amra. Wal mudabbirati amra. Itu dalam surat An-Nazi'at. Wal mudabbirati amra, yaitu malaikat-malaikat yang mengatur. Mudabbirat maksudnya malaikat-malaikat yang mengatur tapi atas perintah Allah. Faedah, kita tahu malaikat ada yang ngatur gunung, ada yang ngatur hujan, tapi bolehkah kita minta hujan kepada malaikat hujan? Boleh enggak? Enggak boleh, syirik. Minta kepada yang merintahin mereka, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta malaikat saja benar-benar ngatur hujan. Sama ada malaikat pencabut nyawa, ada tidak? Boleh kita bilang, wahai malaikat maut jangan cabut nyawaku sekarang, boleh enggak? Nah, syirik. Mereka benar-benar mengatur, bahkan Allah bersumpah wal mudabbirati amra, demi malaikat-malaikat yang mengatur. Itu saja tidak boleh kita minta kepada mereka, bagaimana lagi minta kepada mayat-mayat yang enggak ngatur apa-apa? Bagaimana lagi minta kepada wali-wali yang tidak ngatur apa-apa? Seandainya mereka ngatur pun kita mintanya kepada Allah. Apalagi mereka tidak ngatur sama sekali. Kita takut sama malaikat maut atau takut kepada Allah? Takut kepada Allah. Minta umur panjang kepada malaikat maut atau kepada Allah? Kepada Allah. Minta hujan kepada malaikat hujan atau malaikat kepada Allah? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi yang tidak mengatur? Ketika disebutkan gunung mau meletus, maka potong kerbau untuk dewa penjaga gunung. Ini syirik. Taib. Ada terkait dengan manusia selama di dunia, ini seperti malaikat penjaga manusia tadi yang disebutkan, ya lahum aqibatun baini yaday min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Malaikat penjaga manusia, ada malaikat yang menolong manusia, ada malaikat pencatat takdir manusia ketika masih di janin, ada malaikat pembawa rahmat di rumah. Kalau rumah ada anjing, ada patung, maka malaikat rahmat tidak masuk. Dan ada malaikat pencatat amal. Terkait akhirat banyak, ada malaikat maut. Kemudian ada malaikat rahmat dan azab, ini kita bahas insyaallah. Kalau setelah dicabut oleh malaikat maut diserahkan. Kalau bukan malaikat rahmat kepada malaikat apa? Azab. Ada peniup sangkakala, Israfil. Ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat penjaga surga. Malaikat banyak, tugasnya banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita fokus ini di antara malaikat adalah malaikat pencatat apa? Amal. Malaikat mencatat amal. Taib. Sudah? Paham? Kita masuk. Malaikat mencatat amal, dalilnya banyak. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Sungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat penjaga. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat Al-Infitar 10 sampai 12. Allah juga pernah dalam surat Qaf, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ketika dua mutalaqiyan yang menerima, mencatat, yang ada di kanan dan di kiri. Qa'id, mereka duduk di kanan kiri. Khilaf duduk di mana? Allah alam, ada yang bilang duduk di pundak, ada yang bilang duduk di mana. Yang penting ada di kanan, ada di kiri duduk. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satu lafal pun yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat raqib atid. Raqib atid itu selalu muraqabah, atid selalu hadir, enggak hadir. Enggak pernah gaib. Raqib selalu mengawasi, atid selalu apa? Hadir. Dan raqib atid ini bukan nama malaikat, dua malaikat tersebut, bukan sebelah kanan raqib, sebelah kiri apa? Atid. Tetapi kedua malaikat tersebut disifati dengan raqibun atid. Artinya dua malaikat tersebut selalu mengawasi dan selalu hadir. Jadi raqibun atid adalah sifat dua malaikat tersebut yang mencatat amalan para hamba. Di antaranya Allah berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa janwahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar bisikan-bisikan mereka dan rahasia-rahasia mereka?
Bahkan rasul-rasul kami itu para malaikat ladaihim yaktubun, berada di sisi mereka mencatat. Apapun yang mereka bisikan, apapun yang mereka rencanakan, ada para rasul yang mencatat. Kami pun mendengar. Bukan cuma kami hanya mendengar, bahkan ada malaikat yang mencatat. Rusuluna, Allah menamakan dengan para rasul karena malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat yang lain kata Allah, "Inna rusulana yaktubuna ma yamkurun." Sungguhnya para rasul kami mencatat apa yang mereka makarkan. Rencana buruk mereka dicatat oleh para malaikat. Ini semua dalil tentang malaikat pencatat amal. Tapi nama-nama malaikat pencatat amal ada beberapa. Di antaranya katabah. Katabah jama dari katib, yaitu pencatat. Katabah maksudnya sama dengan katibun. Sama, katibun. Seperti dalam hadis Sahibul Bitaqah, kata Nabi SAW, "Yusahibu birajul min ummati fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddul basar." Dihadirkanlah salah seorang dari umatku, kemudian pada hari kiamat kelak di hadapan khalayak, kemudian dibukakan baginya 99 catatan. Setiap lembaran catatan sejauh mata memandang. Maka diperlihatkan maksiat yang dilakukan. Maka Allah bertanya kepada dia, "Adzalamaka katabatil hafizun?" Apakah malaikat katabah al-hafizun menzalimimu? Ini catatan ini ada yang salah, mungkin ditambah-tambahin. Nonton Korea sekali ditambah 3 kali. Adakah salah? Atau kau bersedekah 100.000 ditulis 10.000, mungkin nolnya kurang 1. Adzalamaka katabatil hafizun, apakah para malaikat pencatat amalmu yang malaikat-malaikatku ada salah mencatat? Kata dia tidak ada. Di situ Rasulullah menyebutkan para pencatat amal namanya katabah. Katabah yaitu para pencatat al-hafizun. Demikian juga hafazah atau hafizun sama. Kemudian juga menamakan kiraman katibin. Kiraman katibin. Ini juga dalam surat Al-Infitar tadi. Ini nama-nama malaikat. Katabah, hafazah atau hafizun sama katibin. Jumlahnya berapa? Zahir dari surat Qaf, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wal shimali qa'id. Ketika ada dua yang siap mencatat kanan dan kiri, maka setiap orang malaikatnya 2 mencatat amalnya. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yang sebelah kanan mencatat kebaikan dan sebelah kiri mencatat apa? Keburukan. Dalam hadis, "Idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuq qibala wajhihi." Jika salah seorang sedang salat kemudian dia ingin ludah, maka jangan ludah ke arah depannya. Wala yabsuq an yaminihi. Jangan ludah juga sebelah kanan, fa inna an yaminihi malakan. Sebelah kanan dia ada malaikat. Tapi kiri bagaimana? Kiri juga ada malaikat. Dalam riwayat yang lain, fa inna an yaminihi katibal hasanat walakin an shimalihi au tahta qadamihi. Jangan sebelah kanan karena sebelah kanannya ada pencatat kebaikan dan tapi buang sebelah kiri atau di bawah kakinya. Enggak tahu kenapa boleh sebelah kiri padahal sebelah kiri juga ada apa? Malaikat. Wallahu alam. Apa karena dia catat keburukan jadi keburukan tidak perlu dihargai? Wallahu alam bisawab. Tapi malaikat dua-duanya mulia. Karena pencatat amal semuanya mulia. Baik, ini para pencatat amal. Bagaimana aturan mereka mencatat? Datang dalam hadis-hadis mereka punya aturan dalam mencatat. Seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalatil malaikah, kata Rasulullah SAW, qalatil malaikah, malaikat berkata, Rabbi dzaka abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan. Kata malaikat, ya Allah, sungguhnya hambamu ini ingin melakukan keburukan. Berarti Allah, malaikat tahu mereka berniat apa buruk. Wa absaru bihi, tentunya Allah lebih tahu. Malaikat sekedar laporan dan Allah sudah tahu, lebih tahu daripada malaikat. Makanya Nabi berkata, malaikat berkata, Rabbi dzaka abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan wa huwa absaru bihi. Malaikat berkata, ya Rabbku, sungguhnya hambamu ini ingin melakukan kemaksiatan. Padahal Allah lebih tahu tentang hambanya tersebut. Tapi ini laporan, tugas laporan. Faqala, kata Allah, urkubuhu, awasi aja dia. Fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha. Kalau ternyata dia melakukan dosa, maka tulislah seperti dosa tersebut. Itu hitung 1. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah. Kalau ternyata dia tidak jadi melakukan keburukan,
maka catatlah kebaikan. Inna ma tarakaha min jarra'i. Sungguhnya dia meninggalkan itu karena aku. Yaitu malaikat tahu ini ikhlas atau tidak, niat buruk atau tidak. Jadi kalau baru niat, malaikat tidak catat. Tahan dulu, kata Allah tahan dulu. Kalau ternyata dia melakukan, catat dosa 1. Kalau ternyata dia meninggalkan karena Allah, catat pahala 1. Sebagaimana dalam hadis man hamma bihasanatin falam ya'ma'alha kutiba lahu katabahu Allahu indahu hasanatan wahidah. Siapa yang berniat melakukan kebaikan namun dia tidak kerjakan, maka Allah catat di sisinya. Itu di antara yang catat malaikat. Satu kebaikan yang sempurna. Ya. Fa in amilaha, kalau dia melakukannya maka dicatat 10 kebaikan. Ini cara malaikat mencatat. Kalau keburukan dia lakukan tadi dicatat 1, kalau dia tinggalkan karena Allah maka dicatat 1 pahala. Kalau dia melakukan catat dosa 1. Ini cara malaikat mencatat. Jadi kalau kebaikan malaikat catat minimal 10 kali. Atau sampai ila sab'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Atau ila adhafin katsira, atau lebih daripada 700 kali lipat. Ataupun maksiat dicatat cuma 1. Kalau belum melakukan tidak dicatat. Kalau melakukan catat dosa 1. Kalau meninggalkan karena Allah dicatat 1 kebaikan. Itu cara malaikat mencatat. Dari sini kita tahu bahwasanya malaikat juga mencatat amalan hati. Malaikat juga mencatat amalan hati. Ini tadi aturan. Apa tadi? Kalau keburukan, ya. Jika niat, hanya niat, ya, dicatat atau tidak? Tidak dicatat. Jika ditinggalkan karena Allah, jika tidak jadi melakukan karena Allah, dapat apa? 1 kebaikan, 1 hasanah. Jika melakukan, dapat apa? 1 dosa. Adapun kebaikan, bagaimana aturannya? Jika niat, 1 pahala. 1. Jika melakukan, ya, melakukan minimal 10 atau 700 atau lebih dari 700. Lebih lagi. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dihitung sebenarnya, makanya manusia itu kalau hidup orang beriman, kalau dia normal-normal saja, harusnya dia beruntung semakin tambah hari, tambah bulan, tambah tahun. Karena orang beriman, ya, kalau dia normal-normal saja, dia mungkin maksiat tapi harusnya ketaatannya lebih banyak. Seandainya dia hidup, taatnya sama dengan maksiatnya sama, pun dia tetap beruntung, benar atau tidak? Ini bukan gampangin maksiat. Kalau ada orang beriman, taruhlah dia tiap hari maksiat sama kebaikan selalu seimbang, tetap dia beruntung. Karena maksiat cuma dihitung berapa? 1. Adapun kebaikan dihitung 10 atau 700 kali lipat. Jadi tetap dia beruntung. Demikian juga kalau dia kebaikan 1, maksiat 10 kali, impas. Aman saja, enggak aman. Itu kan kalkulatormu. Malaikat yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu tentang bagaimana mencatatnya. Tapi maksud saya, kalau ada orang masuk neraka, itu kebangatan. Artinya benar-benar, waliyadzubillah, semoga kita di neraka. Kalau ada yang masuk neraka, berarti dia parah. Berarti keburukan dia sangat mendominasi apa? Kebaikan. Karena untuk bisa mengalahkan kebaikan, dia harus melakukan minimal kemaksiatan 10 kali lipat atau lebih. Makanya seorang tidak boleh minta mati, dia nggak tahu. Karena kehidupan orang beriman itu barokah. Selama dia normal-normal saja, harusnya pahalanya bertambah. Bekal dia bertemu Allah semakin apa? Bertambah. Kalau dia normal-normal saja, artinya mukmin yang normal, tidak tukang maksiat, harusnya semakin tambah umur, semakin pahalanya banyak. Kecuali dia punya hobi yang tidak benar, ya, maka mungkin mati lebih baik bagi dia kalau dia tukang melakukan maksiat. Tapi kalau dia mukmin normal, harusnya semakin panjang umur semakin banyak pahala. Oleh karenanya
saya ingatkan pada diri saya, antum juga kalau antum lagi makan sehat, lagi olahraga, niatkan untuk panjang umur supaya bisa banyak amal. Ya. Supaya bisa punya bekal lebih besar untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Buku catatan yang dicatat oleh malaikat ditutup ketika seorang wafat, dibuka lagi ketika hari kiamat. Allah berfirman, "Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Saya ingin bacakan perkataan Hasan al-Basri. Maka setiap manusia amalnya kami lazimkan kepadanya layaknya kalung yang selalu menempel pada dada seorang. Dan kami akan keluarkan catatan amalnya pada hari kiamat sebagai kitab, sebuah kitab yang dia dapati sudah terbuka. Dia tidak mau terbuka, sudah terbuka. Allah berkata, "Iqra' kitabak," bacalah kitabmu sendiri. "Kafa bi nafsika 'alaika al-yawma 'alaika hasiba," cukuplah engkau sebagai penghisap dirimu sendiri. Saya bacakan perkataan Hasan al-Basri dinukil oleh Ibnu Katsir ya. Dalam tafsirnya dia mengatakan, Talal Hasan al-Basri, tunggu sebentar. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Hasan al-Basri membaca ayat dalam surat Qaf tentang malaikat yang kanan dan kiri mencatat amal. Kemudian dia berkata, "Ya bani Adam, basattu laka sahifataka." Seakan-akan Allah berkata, "Wahai anak Adam, aku telah bentangkan bagi engkau catatan amalmu. Wa wakala bika malakani karimani. Ahaduhuma an yaminika wal akhar an yasarika." Dan Allah telah menugaskan dua malaikat yang mulia, satu sebelah kananmu dan satu sebelah kirimu. Fa amal ladzi an yaminika fayahfadhu hasanatik. Adapun sebelah kanan dia mencatat kebaikan-kebaikanmu. Menjaga kebaikan-kebaikan agar tidak terluputkan. Wa amal ladzi an yasarika fayahfadhu sayyiatik. Adapun yang sebelah kiri mencatat keburukan-keburukanmu. Fa amal ma syi'ta. Lakukan apa yang kau kehendaki. Aqlil au aktsir, sedikit atau banyak terserah. Semua dicatat, mau banyak mau sedikit terserah. Seperti kata sebagian orang soleh, imla sahifatak. Ya. Terserah, penuhilah catatan amalmu. Ya. Kau yang memenuhi sendiri. Maka lakukanlah apa yang kau sukai, sedikit atau banyak. Kalau kita boleh katakan yang mengisi konten dari catatan amal dirimu sendiri. Malaikat cuma bagian apa? Nyatat. Maka terserah mau isi apa. Ya, kau mau isi kebaikan, keburukan, banyak, sedikit. Tinggal isi, malaikat tinggal nyatat. Dia tidak campur tangan, dia cuma nyatat. Hatta idza mitta, kalau kau meninggal, tuwiyat sahifatuka. Lembaran dicatat malaikat ditutup. Faju'ilat fi unuqika ma'aka fi qabrik. Lalu dimasukkan di lehermu dan dimasukkan bersamamu dalam kuburmu. Hatta idza takhruja yaumal qiyamah. Ini semua perkara gaib. Sampai nanti ketika keluar pada hari kiamat, engkau keluar dibangkit pada hari kiamat dalam bentuk kitaban talqahu mansyura. Kau akan dapati catatan amal dalam bentuk kitab yang terbuka. Allah berkata, "Iqra' kitabak." Bacalah catatan amalmu sendiri. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah engkau menjadi penghisab. Kau nilai sendiri catatan amalmu. Kata Hasan al-Basri, "Qad adala wallahi 'alaika man ja'alaka hasiba nafsika." Sungguh adil Allah Subhanahu wa taala, demi Allah yang telah menjadikan engkau penghisap dirimu sendiri. Silakan nilai sendiri. Maka catatan amal itu catatan malaikat sampai ketika nafas terakhir kita mati ditutup. Masukkan dalam kuburmu bersamamu, hari kiamat dibuka jadi catatan kita bisa baca. Ya. Tapi ini catatan amal. Berikutnya yang dicatat oleh malaikat semua amalan hamba. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat tahu semua apa yang kalian lakukan. Dari perkataan dicatat, ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada perkataan apapun kecuali dicatat. Perbuatan tubuh, pandangan, pendengaran, inna sam'a wal basara wal fuada. Pendengaran, penglihatan, ya, semuanya dicatat. Amalan hati juga dicatat. Ya, amalan hati semuanya.
hasad, dengki, yang buruk-buruk, dendam. Amalan baik juga memaafkan, husnuzon, tawakal, ikhlas, semua dicatat oleh malaikat. Kemudian pikiran, bahkan pikiran juga dicatat. Ya. Makanya Allah memuji orang berfikir baik seperti Allah berfirman di akhir surat Al-Imran, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu orang-orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, mereka berkata tidak mungkin Allah ciptakan ini semua sia-sia, pasti ada tujuannya. Yaitu ada hari kebangkitan. Makanya mereka berdoa, mereka ambil kesimpulan kalau Allah menciptakan dengan hebat seperti ini, enggak mungkin Allah ciptakan kita cuma main-main. Ini semua alam semesta diciptakan ada tujuannya, ada aturannya, kita pun diciptakan ada aturannya. Pasti ada hari kebangkitan, maka mereka berdoa, Rabbana faqina adzabannar. Maka jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Demikian juga pikiran yang buruk ketika Allah mencela Al-Walid bin Mughirah. Allah mengatakan innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar. Maka Walid bin Mughirah disuruh merenungkan bagaimana cara mencela Al-Qur'an, maka dia pikir gimana sih cara mencela Al-Qur'an, mau bilang syair kayaknya enggak bisa. Karena ini bukan syair. Mau bilang apa? Dia pikir terus. Ketika dia mikir yang buruk-buruk, Allah mengatakan innahu fakkara wa qaddar. Dia berfikir yang buruk dan dia menerka-nerka apa yang mau dia ucapkan. Fakutil, celaka dia. Kaifa qaddar, bagaimana dia menerka-menerka tersebut. Thumma kutila kaifa qaddar. Kemudian dia berfikir lagi, celaka dia menerka-nerka, mikir yang buruk gimana mencela Al-Qur'an. Akhirnya dapat jawaban. Oh, cara mencela Al-Qur'an begini. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Ini adalah sihir yang diwariskan dari orang-orang terdahulu. Makanya orang kalau dengar Al-Qur'an langsung tersihir masuk Islam. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanya karangan manusia. Karangan Muhammad atau teman-teman yang mendukung dia untuk mengarang Al-Qur'an. Kata Allah, sauslihi saqar. Aku akan masukin dia dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah engkau apa neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Tidak ada yang disisakan. Semuanya dilumutkan, semuanya dibakar. Oleh karenanya, mikir pun dicatat oleh malaikat. Mikir baik maupun mikir buruk. Maka jangan seorang menggunakan fikir yang tidak-tidak. Makanya sebagian ulama, tentu masalah catur ada khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh kalau tidak melupakan. Yang mengatakan haram diantaranya mungkin mencatur berlebihan ya. Kenapa dia tidak mensyukuri akalnya? Karena dia gunakan akalnya mikir yang tidak-tidak. Maksudnya berpikir juga jangan sembarang. Jangan mikir macam-macam. Apalagi jomblo-jomblo. Jangan mikir sembarangan. Mikir yang benar-benar aja. Jadi semua dicatat oleh malaikat. Dari mana malaikat tahu amalan hati? Ada yang bilang ada aroma keluar tertentu. Malaikat tahu. Kita bilang oh, Allah bikin mereka tahu gimana caranya. Allah alam. Tidak harus ada aroma yang keluar. Kalau mikir ini aromanya gini. Kalau mikir gini aromanya gitu. Enggak tahu. Ini tidak ada dalilnya. Perkataan sebagian salaf ada. Dengan rawaih. Dengan aroma-aroma malaikat tahu ini hasad, ini tulus, ini ikhlas. Taib. Adakah pencatat malaikat yang lain? Ada datang dalam hadis. Beberapa malaikat seperti ketika ada orang sedang mendengar sami Allah liman hamidah kemudian dia berkata Rabbana walakal hamdun hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ketika dia iktidal, dia baca gitu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kata Nabi, fa inni ra'aitu bid'atan wa thalathina minal malaikati yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awalan. Aku melihat ada 30 sekian malaikat yang berebutan untuk mencatat pertama kali zikir tersebut untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan malaikat raqib atid, malaikat kanan kiri, bukan. Ini malaikat lain yang mencatat. Karena Rasulullah mengatakan aku melihat berapa? 30 sekian. Ini ada malaikat pencatat tapi bukan al-hafadhah al-katabah. Beda lagi. Mungkin mereka punya tugas khusus. Ya kadang-kadang satu amal dicatat oleh beberapa saling menguatkan. Wallahu a'lam. Yang kedua, Rasulullah cerita juga hari Jumat. Kata Nabi, "Idza kana yaumul jum'ati waqafatil malaikatu ala babil masjid." Kalau hari Jumat malaikat berdiri di pintu masjid. Yaktubunal awal fal awal. Malaikat catat ini duluan, ini duluan, ini duluan dan seterusnya. Ya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana. Siapa yang datang di waktu pertama hari Jumat seakan-akan dia menyumbangkan seekor onta. Siapa yang datang fi sa'ati tsaniyah, datang di waktu kedua seakan-akan
dia qarraba bakar, seakan-akan dia menyembelih berkorban seekor sapi dan seterusnya. Jadi Jumat itu ya dibagi waktu, entah 5 waktu berapa waktu, malaikat catat. Yang pertama ini duluan mereka catat. Catatnya mereka di mana? Di pintu masjid mereka catat. Taib. Kata Nabi, fa idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Tausufam, selesai ditutup. Yang datang enggak dicatat. Kasihan dia loh. Yastami'una dzikr. Kenapa mereka tutup? Karena malaikat ingin ikut khutbah Jumat. Ini malaikat zahirnya bukan al-katab al-hafadhah. Kenapa? Karena al-katab al-hafadhah selalu bersama manusia. Makanya Allah sifatnya dengan raqibun atid. Raqib selalu mengawasi, atid selalu hadir. Tidak pernah terpisah dari seorang hamba. Catat semuanya. Ini malaikat khusus untuk mencatat orang yang Jumatan. Makanya yang terlambat catat tidak dicatat. Seharusnya kalau malaikat raqib atid mencatat baik maupun buruk. Malaikat ini sudah tidak catat lagi dalam buku khusus. Malaikat satu catat, datang terlambat. Malaikat yang tetap catat, malaikat yang hafadzah tetap mencatat. Jadi seakan-akan malaikat ini khusus mencatat orang-orang dalam buku khusus tentang orang yang hadir sholat Jumat, terutama siapa yang datang awal, kemudian berikutnya. Ada catatan khusus. Ya, terserah Allah bikin berapa catatan. An-Nawawi berkata, haula'il malaikatu ghairul hafadzah. Mereka bukan hafadzah. Wazifatuhum kitabatu hadiril Jum'ah. Tugas mereka mencatat orang-orang yang hadir di hari Jumat dalam syarah Sahih Muslim. Qala al-Aini mukhtassuna bidzalik. Mereka malaikat khusus mencatat orang hadir salat Jumat. Wal hafazatu la yufariqun min man wukilu alaihim. Adapun malaikat pencatat, hafazah atau katabah tidak pernah meninggalkan orang yang ditugaskan untuk dicatat. Tapi malaikat ini beda. Mereka bercatat ketika imam sudah masuk, mereka hadir ikut khutbah Jumat. Berarti mereka bukan hafazah. Karena yang hafazah selalu hadir, raqib dan atid. Taib. Ada malaikat lain juga yang disebutkan mencatat. Kata Allah, kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Bergantian. Bersip-sip di antara kalian malaikat malam dan malaikat sip malam dan malaikat sip siang. Yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asar. Mereka ketemunya bergantian sip, salat subuh dan salat asar. Yaitu ketika salat subuh malaikat malam naik, malaikat siang baru mulai sif. Nanti waktu asar malaikat siang selesai, malaikat malam mulai sip bertugas. Jadi sip-sip tugasnya ada. Mereka berkumpul salat asar dan salat subuh. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian ketika yang bermalam bersama kalian, malaikat malam naik ke atas untuk ketemu siapa? Ketemu Allah. Fayas'aluhum, maka setelah mereka ke atas Allah bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya. Tapi Allah bertanya sekedar bertanya, Allah pun tahu dia. Untuk sebagaimana mereka laporkan. Fayaqul, Allah berkata, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku, wahai para malaikatku? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam kondisi mereka sedang salat. Itu salat asar atau salat subuh. Wa atainahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang salat. Kami pergi meninggalkan mereka, mereka sedang salat. Karena mereka berkumpul salat subuh dan salat asar. Yang sip malam datangnya kapan? Asar. Sip malam datangnya subuh. Sip malam datangnya asar, pulangnya subuh. Subuh dia lapor ke atas. Allah tanya, gimana? Kami waktu datang mereka sedang sholat asar, kami tinggalkan mereka sedang sholat subuh. Ini kita beriman. Nah, malaikat ini kebanyakan ada yang mengatakan itulah malaikat hafadzah. Namun yang lebih rajih wallahu alam bisawab, mereka bukan hafadzah. Karena hafadzah tidak pernah meninggalkan manusia. Kata Al-Qurtubi wal Azhar indi annahum ghairuhum. Menurutku yang lebih kuat mereka bukan hafadzah. Taib, apa faedah mengimani malaikat al-hafadzah? Saya bacakan perkataan As-Sa'di. Tujuannya adalah agar memuliakan para malaikat, agar seorang menghisap dirinya di dunia sebelum di akhirat. Jadi kita tahu ada malaikat pencatat,
Maka kita hati-hati, kontennya harus hati-hati. Jangan sembarang kasih konten sama malaikat. Karena malaikat tugasnya mencatat. Ya. Oleh karena jangan sembarang kasih konten. Malaikat tugasnya, kontennya dari kita. Apa yang kita omongan jadi konten, apa yang kita lihat jadi konten, apa yang kita dengar jadi apa? Konten. Jadi kalau sebelum kita nonton film Korea, jangan nonton ya. Ini sebentar lagi jadi konten kalau kita nonton. Malaikat tulis Korea setengah jam. Yang lihat ini lihat ini ya. Detail. Kita mau gibah seorang, nyatatin, kiri nyatat. Akan jadi konten, jadi catatan. Maka hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sa'di, kata yang mengutip ini, ma'a hadzal wa'zi wa tazkirati tazalul mustamirin al-takdzib. Wa antum la budda an tuhasibu ala ma amiltum. Kalian harus menghisap apa yang kalian lakukan. Kalau kalian tahu ada malaikat. Wa qad aqama Allahu alaikum atau an tuhasabu ala ma amiltum. Kalian akan dihisap. Apa yang kalian ucapkan akan dihisap. Dan Allah telah menegakkan bagi kalian malaikatan kiraman, malaikat yang mulia, yaktubuna aqwalakum af'alahum wa ya'lamunaha. Mereka mencatat perkataan kalian, perbuatan kalian, mereka mengetahuinya. Fadakhala fi hadza af'alul qulub. Maka masuk dari perbuatan kalian adalah perbuatan-perbuatan hati. Wa af'alul jawarih, amalan-amalan anggota tubuh. Falaiku bikum an tukrimuhum wa tujilluhum. Maka yang baik bagi kalian, kalian memuliakan malaikat tersebut. Jangan biarkan mereka catat yang buruk-buruk. Muliakan mereka, suruh mereka catat yang baik-baik. Caranya gimana? Bikin konten yang baik-baik. Maka ini kita menghisap diri kita sebelum dihisap oleh Allah. Maka pastikan apa yang kita lihat, apa yang pun kita lihat dicatat malaikat. Apa yang kita dengar catat malaikat. Apa yang kita omongkan dicatat malaikat. Apa yang kita pikirkan catat malaikat. Kita hasad catat malaikat. Kita buruk sangka catat malaikat. Kita putus asa catat malaikat. Kita berharap pada Allah, kita ikhlas catat malaikat. Kita riya catat malaikat. Kita ujub dicatat malaikat. Kita sombong dicatat malaikat. Semua dicatat. Kita niat baik catat malaikat, niat buruk catat malaikat. Kita niat menyenangkan orang catat malaikat. Kita niat mencelakakan orang dicatat malaikat. Maka fungsi kita beriman dengan malaikat pencatat, kita siapkan konten yang baik bagi para malaikat tersebut. Maka kata Syekh Sa'di, muliakan mereka agar mereka catat yang baik-baik. Wallahu taala alam bissawab. Tapi demikian saja. Insyaallah kita ketemu Jumat depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.